Jadi kalau mau hati kita hidup, mau hidup kita lebih hidup lagi mulai sekarang, apa yang harus kita kerjakan? Perbanyaklah berbuat kebaikan untuk orang lain. Kalau sekali lagi, kan Nabi bilang sedekah itu terbaik untuk keluarga. Benar, bab itu kita sudah nggak bahas. Mohon maaf. Udah standar. Standar lah matian apa? Kalau mau naik level, lakukan untuk orang lain juga gitu loh. Setelah keluarga dan diri kita selesai. Itu sebabnya dalam Islam itu ya menggunakan ya, kita menggunakan misalkan gini, ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku punya uang 1 dinar atau 1 dirham, kemana uang ini aku sedekahkan?" Kata dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sedekahkanlah uang itu untuk dirimu." Jadi misalkan Anda, ibu bapak sekalian, pengen membeli sesuatu ya untuk diri Anda, beli aja. Niatkan untuk sedekah. Jadi berarti boleh dong beli barang-barang yang bagus, yang mewah, boleh asal apa namanya memang nggak ada niat apapun kecuali untuk bersedekah gitu loh. Untuk memperhias diri boleh, asal jangan berlebihan kan gitu. Ya, kalau kita lihat para zaman dulu saya baca beberapa kitab dan ulama itu, masya Allah. Ya sekarang ini ada satu syekh, ya kalau Anda lihat di YouTube ada tuh, saya lupa namanya, kalau nggak Syekh Hasri sih, dia ulama Maroko. Itu kalau dia pakai jubah mahal loh jumlahnya itu, mahal jubahnya, tapi harta dia. Jadi akhirnya apa? Persepsi orang ya terhadap Islam juga itu masya Allah jadi berubah kan, ya seperti itu. Bukan sesuatu yang sifatnya mahal saja, tapi yang juga hal-hal yang sifatnya ya memberi kita kebahagiaan, kerjain. Sepanjang tidak melanggar syariat, hati yang hidup. Supaya apa? Kita bisa tiap hari itu merasakan kebahagiaan. Kenapa? Kalau sekarang orang, Bapak Ibu sekalian, sibuk dengan dunia motivasi, Islam itu nggak ada kurang-kurangnya motivasi. Contohnya apa? Baik, begini. Kalau Anda mau ujian, atau kita mau ujian, kalau ujian itu pasti persiapan kan? Persiapan, baca, diskusi, segala macam gitu kan, latihan soal. Lihat, apa yang terjadi kalau seandainya Anda atau kita sudah dikasih tahu bahwa kita akan bertemu Allah dan pasti akan dibangkitkan Allah. Kira-kira akan persiapan nggak? Kapan kata itu kita ucapkan, saya tanya? Bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Lihat, dari pagi kita udah dapat motivasi, coba bakal ketemu Allah nih, masya Allah. Gimana nggak hidup hati? Gimana nggak semangat? Bakal ketemu Allah, gitu loh. Luar biasa kan? Motivasi dalam Islam, ya. Semua yang diucapkan itu, disampaikan, diajarkan Nabi itu semuanya motivasi. Saya nggak habis pikir kenapa banyak orang akhirnya ya boleh-boleh saja mengambil motivasi-motivasi di segala macam itu silakan. Tapi yang ada dalam Islam itu supaya apa? Semangat hidup. Itulah. Apalagi yang bisa membuat hati itu hidup. Kalau dari pelajaran tadi, ilmu. Gitu loh. Ilmu. Sebab apa? Kalau ilmu nggak masuk, yang masuk syubhat. Contoh nih, lihat bagaimana dahsyatnya hati itu. Ada suatu hari, ya, ibu-ibu tanya sama saya, dia bilang gini, dia hamil dan beberapa kali kegugurannya karena apa? Ternyata kegugurannya karena darah tinggi, kehamilan itu, eklamsi ya. Saya cuman bilang sama dia, saya bilang begini, Bu, ibu sering curiga sama suami ya? Saya bilang, ibu sering curiga sama suami? Lah kok tahu? Ya tahulah, karena jantung itu akan merespon, bereaksi, gitu loh, bereaksi dengan apa yang kita pikirkan. Bukan hanya jantung, bukan hanya organ, seluruh sistem dalam tubuh kita. Kenapa kita disuruh baik sangka? Karena imunitas kita akan turun kalau kita buruk sangka. Itu poin. Dari mana itu? Hati kan? Hati yang sakit kan? Ya, imunitas kita turun kalau hati kita buruk sangka. Bahkan marah itu, ya saya pernah baca satu tulisan ya,
Itu bisa menurunkan, bahkan menurunkan imunitas sampai berapa jam dengan marah hanya 2-5 menit atau 1 menit. Itu dahsyatnya hati. Makanya Nabi bilang, la taghdab, la taghdab. Walakal jannah, kan hadis zaman SD itu. Jangan marah, ya. Kapan marahnya? Kalau sudah tenang. Marahnya tapi marah yang mendidik. Itu boleh, boleh. Ya. Marah tuh dengan marah yang mendidik. Bahkan kalau udah tahu ilmunya, marah atau bukan marah sih, menegur anak misalkan dengan menggunakan pukulan, boleh nggak? Boleh. Agama membolehkan loh. Asal pukulan yang benar. Ya, pakai pukulan, tongkat, rotan. Saya dulu zaman sudah belajar kayak begitu. Ya, pakai rotan. Kalau salah pak. Tapi ingat, kenapa bisa kayak begitu? Kenapa? Lihat hati kita. Ya, Anda, Bapak Ibu sekalian yang dulu pernah dididik oleh orang tuanya, lalu zaman dulu itu kita pernah dipukul sama orang tua, bukan karena kebencian, tapi karena ingin mendidik kita. Boro-boro yang muncul kebencian dalam diri kita, yang muncul kerinduan. Ya, ketika mak bapak kita mati, justru malah rindu. Benar loh. Itu hati. Ya, kenapa? Karena mereka menjadi sosok yang kita kagumi. Nah, ini satu pesannya. Jadi kalau mau jadi orang tua yang baik zaman sekarang, orang tua yang bisa disayangi, bahkan kalau Anda marah pun mereka tetap dekat sama Anda, jadilah orang tua yang dikagumi, jadilah orang tua yang diteladani. Itu poinnya. Sedikit melenceng ke urusan parenting. Baik, masuk ke ini, poin hati secara atau mungkin hidup secara fisik. Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan fitur, ya, fitur-fiturnya tanda kutip kepada kita semua. Yang fitur itu bisa kita manfaatkan, ya. Maksudnya gimana? Mungkin Anda tahu doa Allahumma aslih li qalbi. Ya Allah, perbaharuilah hatiku. Itu doa bagus dibaca. Ya. Termasuk juga dari suami untuk istri atau istri untuk suami. Nanti tinggal diganti katanya aja. Allahumma aslih li zaujati. Allahumma aslih li zauji. Ya, laki dan suami atau istrinya. Nah, atau mungkin buat anak-anak, Allahumma aslih li auladi kalau anaknya banyak. Ya Allah, perbaharuilah anak-anakku. Perbaharui kan ada doa panjang itu. Allahumma aslih li din lazi huwa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi seterusnya. Ya. Perbaikilah duniaku, akhiratku, agamaku. Tapi kalau singkatnya buat kitanya pribadi, yang paling penting juga kita tidak tidak boleh lupa itu memperbarui, minta kepada Allah agar memperbarui hati. Hubungannya dengan apa? Nanti saya ceritakan. Ya. Allahumma aslih li qalbi. Qalbi, hati kita. Ya, diingat doa. Atau juga doa untuk menjaga hati kita. Apa doanya? Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, itu doa yang dibaca termasuk juga di saat sujud, sangat baik untuk menjaga hati. Ya, atau doa yang Nabi SAW jelaskan dalam sebuah hadis, ya, kalau ada orang menyimpan dinar, menyimpan emas, kata Nabi, maka ada satu doa yang kalau kau baca doa itu, kata Nabi SAW, itu jauh lebih baik dari menabungnya orang-orang itu. Ya, apa bunyi doanya? Allahumma inni as'aluka sabata fil amr wal azimati ala rushdi wa ala syukra nikmatik wa la husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka mimma ta'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Enggak sempat ditulis, enggak sempat direkam. Di IG saya ada. Ada, nanti dibuka aja. Kalau ibu-ibu yang punya IG, kalau nggak punya IG, minta lihat anaknya yang punya IG.
Ya. Nah, perbaharuin. Nah, temanya adalah tentang perbaharuan. Oke. Karena hati kita ini juga perlu diperbaharui ya. Dengan apa? Dengan amal, kebaikan tadi. Makanya kan iman itu kata ulama naik dan turun. Naik dia dengan ketaatan, turunnya dengan maksiat. Kan gitu poinnya. Maka juga kalau kita tadi pembahasannya adalah imanitas gitu loh. Maka ada juga imunitas dan tidak lepas dari kaitan perbaharuan sel-sel dalam tubuh kita. Tiap bagian dalam tubuh kita itu beda waktu perbaharuannya atau mungkin bahasa kita tuh regenerasinya. Ya, contohnya apa? Contoh kayak usus halus misalkan atau usus kecil, dia beregenerasi setiap 2 sampai 4 hari. Makanya kalau Anda tahu begini, tahu ilmunya, kita tahu ilmunya, tahu syariatnya, kita sudah mulai mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila sadaqta, ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah. Kalau usus halus itu beregenerasi 2 sampai 5 4 hari, maka Anda sudah mulai paham kenapa ada puasa Senin Kamis. Paham ya? Masya Allah kan? Dan tubuh kita itu ada waktu jedanya, itu tadi usus halus. Apalagi misalkan paru dan lambung, ya, itu setiap 8 harian dia regenerasinya. Kemudian ini kulit kita setiap 14 hari, 2 pekan. Ya, kemudian sel darah merah kita itu setiap 3 atau 4 bulan regenerasinya. Nah, perbaharuan. Kan tadi kan perbaharuan hati. Nah, kita kembali ke sana tadi. Jadi, bagaimana cara saya untuk bisa memperbaharui hati kita? Maka saya kasih saran sederhana sekali. Lakukan kebaikan. Kalau bisa nih, kebaikan-kebaikan, amal ibadah yang berkaitan dengan orang lain. Orang lain. Babnya kita sama keluarga sudah selesai, yang nggak usah dibahas. Itu yang terbaik lah. Ini orang lain. Yang kita belum pernah atau tidak pernah melakukan sebelumnya. Yang tentunya tidak melanggar syariat. Pikirin tiap hari, apalagi kerjakan tiap. Dia akan perbaharuan terus tuh hatinya. Saya kemarin, data mungkin di Bandung sudah banyak kali ya. Tapi kemarin baru saya lihat, kemarin pas saya lagi servis mobil gitu, terus saya ngeliat tiba-tiba muncul tuh satu mobil, mobil itu dengan beberapa orang, ya di yayasan apalah gitu kan. Langsung buka, ada dia keluarkan kursi, ya dia keluarkan kursi, kemudian baru saya lihat, perhatikan gitu kan, tek. Oh ternyata apa? Cukur gratis hari Jumat. Cukur gratis. Bagi sebagian orang, cukur tuh masalah loh. Kenapa masalah? 15.000 loh. Benar gak? Cukur gratis. Insya Allah saya bilang, keren juga nih idenya, saya bilang gitu kan. Masya Allah gitu. Nah itu kayak gitu tuh. Cukur gratis. Ya. Apalagi banyak. Asal apa? Anda baru bisa dapat ide itu kalau hati Anda riang gembira. Itu poinnya. Gak bakal bisa dapat idenya kalau suntuk. Gak bisa. Ide kebaikannya itu. Coba deh. Coba aja dikerjain. Masya Allah bahagia banget Pak Bu. Ya, contoh nih. Contoh, ide. Misalkan ya. Karena ini poin ini menurut saya jauh lebih penting. Tapi waktunya insya Allah cukup. Ketika Anda ngasih tukang parkir, ya, atau nggak usah tukang parkir yang sering belanja online ibu-ibu nih, ya, datanglah abang Gojek itu, ya, apa ojek online segala macam itu, ya, atau yang Anda pesan makanan online itu, kan ada ongkos biayanya kan, ongkos biaya ya berapa? Biasanya mungkin 20.000, 30.000. Coba Anda ambil uang, misal nih, Anda ambil uang 1 lembar 100.000 gitu, ya. Biaya pengiriman misalkan 20.000, ya, itu apa namanya, Anda kasih sama dia, bilang gak usah dibalikin, itu udah bahagianya minta ampun mereka, sangat bahagia. Bagi kita yang belum pernah mengerjakan, itu jauh lebih bahagia. Maka sebenarnya semua kebaikan, in ahsantum li anfusikum, kata Allah. Semua kebaikan yang kau kerjakan itu buat siapa? Alihkan ke kita. Allah ingin bikin kita bahagia, senang. Makanya orang
Sampai Nabi itu katakan apa, Allah sampai doa kedekut pelit. Kan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Seterusnya kan wal jubni wal bukhl. Terakhir kan bakhil. Sampai Nabi berlindung minta kepada Allah dengan doa tadi, berlindung dari penyakit bakhil. Coba. Kenapa bakhil itu nggak bakal bahagia orang yang pelit, serius. Ya, nggak bakal bahagia, hatinya nggak bakal hidup. Ya, nah seperti itu. Itu salah satu cara. Ya, salah satu cara untuk membuat perbaharuan. Nah, kembali sini tadi. Ya, kemudian apalagi? Banyak ya, ada sel lemak kita ya lama oleh sel lemak, sampai ada yang mengatakan 8 tahunan. Kemudian ada tulang ya, rangka kita ini, perbaruan sel tulang itu juga lama. Nah, yang paling cepat sebenarnya di mana? Yang paling cepat sebenarnya di mana? Di bagian yang paling luas permukaannya dalam tubuh kita yang menjadi bagian luar, itu kulit. Ya. Maka kulit ya Bapak sekalian ya, kulit kita ini adalah lambang dari isi perutnya kita. Kulit kita ini lambang. Jadi bagus isi perutnya, kulitnya bagus. Jadi sebenarnya bagi yang hobi dengan skincare kan luar biasa itu. Obo sama dia tuh, pakai apa segala macam. Kulit itu cerminan isi organ. Ya. Isi organ maksud terutama apa? Terutama perut. Ya, terutama nanti kita akan berbahas. Tapi kalau kulit itu Bapak Ibu sekalian ya mau kita tadi regenerate gitu kan. Ya, regenerate, maka yang paling bagus itu adalah dengan cara memberikan bahan-bahan yang alami ke kulit tadi, maaf. Ya, contohnya apa? Nabi SAW disebutkan dalam riwayat, Nabi itu suka melumuri badan beliau dengan minyak zaitun. Ya. Jadi waktu tertentu itu lumurin minyak zaitun. Ya. Buat apa? Buat lembab, buat kencang, buat elastis, buat glowing, semua ada. Nah, tambah lagi ilmunya gitu kan, misalkan. Berarti dokter, zaitun yang bagus itu dari mana? Nah gitu. Zaitun yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, zaitunatil syarqiyati wala gharbiyah. Zaitun yang tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Tidak barat, tidak di timur. Maksudnya zaitun dari mana? Zaitun yang berasal dari negeri-negeri yang diberkahi, Syam, Palestina, Jordan, Syria. Itu bahasa Quran begitu. Makanya kalau saya pribadi ya, saya nggak ada bangga-bangganya pakai zaitun dari Spanyol itu. Orang itu sisa kejayaan umat Islam di Andalusia, ditanam di sana, itu sisa. Ya. Tapi kalau dapat zaitun dari tempat-tempat kayak begitu, masya Allah. Ya, apalagi negeri Muslim. Ya, itu contohnya. Nah, lalu apalagi yang kita bisa lakukan Bapak Ibu sekalian untuk memperbaharui itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menciptakan mereka ini nih, ya. Sayuran, buah-buahan kayak begini nih punya fungsi yang luar biasa. Ya. Fungsi utama mereka sebenarnya perlindungan. Ya, sebenarnya perlindungan. Kalau Anda lihat contoh begini. Ini mangga. Apalagi nih, kiwi lah ini. Kenapa ini dilindungin? Atau apa yang kita bisa baca dari benda-benda kayak begini atau dari buah kayak begini? Dikasih kulit ya sama Allah. Kalau dibuka kulitnya, maka terbukalah dia kandungannya. Maka Allah kasih kulit buat dia. Jadi berarti ada poin sederhananya adalah semua makanan-makanan kayak begini dia punya kandungan-kandungan, terutama kayak antioksidan, terutama buah-buahan yang punya kulit, ya, punya kandungan antioksidan yang memang kita butuhkan untuk ngerif itu tadi. Itu sebabnya kalau babnya saya, misalkan kalau kita bicara tentang makanan, sering saya sampaikan, cobalah mulai mengurangi makanan-makanan yang dikemas, tapi perbanyaklah makanan yang dikupas. Ini kan kupas, ini kupas. Tuh.
Kupas semua, ini kupas. Bahkan kulit pisang ini aja itu bermanfaat. Anda kalau baca banana skin gitu kan, ini ada kandungan antioksidan ada di sini coba. Tapi kan kita nggak lazim makan pisang pakai kulit. Tapi dia bagus, ya. Untuk apa? Daripada Anda pakai skincare misalkan, kulit pisang kayak begini, Anda buka, Anda olesin sini, asal pisangnya bener. Asal pisangnya bener. Silakan dimakan. Udah dibuka soalnya. Ya.